Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'du. Para santri, anak-anakku yang berbahagia, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, di mana pada pertemuan yang telah lewat kita telah menyampaikan atau telah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Yang pertama, bahasan kita kali ini pengertian iman kepada malaikat, di mana kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malakun, berarti kekuatan. Adapun menurut istilah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang khusus untuk taat beribadah kepada Allah serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Malaikat adalah makhluk yang berasal dari cahaya. Adapun iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu makhluk gaib ciptaan Allah yang senantiasa patuh menjalankan tugas dan tidak pernah durhaka sedikit pun. Lalu yang kedua, tentang sifat malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang gaib, tidak tampak oleh mata, karena zat malaikat bukan benda, melainkan makhluk yang tidak berjenis kelamin sebagaimana manusia. Malaikat berbeda dengan manusia, berbeda keadaan manusia, tidak laki-laki maupun perempuan. Malaikat tidak pernah makan dan minum. Malaikat tidak beristri dan tidak beranak. Mereka suci dari syahwat-syahwat hewani. Para malaikat memiliki sayap. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, bahkan lebih banyak lagi. Jumlah malaikat sangat banyak dan tak terhingga. Tidak seorang pun yang pernah mengetahui hitungannya atau jumlahnya. Hanya Allah sendirilah yang mengetahui jumlahnya. Meskipun demikian, ada 10 malaikat dengan tugas dan jabatan yang wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat. Di antaranya yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Lalu yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya, bermajelis ilmu, mengunjungi karib dan kerabat, tidur dalam keadaan bersuci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Dan ada 10 yang wajib kita ketahui dan kita imani keberadaannya. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan para rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki dari Allah kepada seluruh makhluk. Dan yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel atau sering kita kenal dengan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Raqib yang bertugas mencatat setiap amal baik manusia. Dan yang keenam, malaikat Atid yang bertugas mencatat setiap amal buruk manusia.
Lalu yang ketujuh, malaikat mungkar yang bertugas menanyakan amal manusia di alam kubur kelak. Dan yang kedelapan, malaikat nakir yang memiliki tugas yang sama dengan malaikat mungkar, yaitu menanyakan amal manusia di alam kubur kelak. Yang kesembilan, malaikat Malik atau sering kita kenal dengan malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga neraka. Yang kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Di antara bukti sebagai bentuk keimanan kita kepada malaikat, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya yang pertama, suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Demikianlah penyampaian kita atau bahasan kita pada pertemuan kali ini. Kami akhiri dengan ucapan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.